Kadang-kadang kita belajar textbooknya tebel-tebel, nggak mungkin kepegang semua. Saya yakin nggak mungkin. Harus dengan kakak kelas akrab sehingga mungkin nanti kan ya kita tidak menutup kemungkinan sharing soal, kan. Jangan sungkan-sungkan sering main ke fotokopian. Nah. Cakep, Setting money. Yes, mantap. Berarti sudah nonton video kita. Iya, tuh ya. Sudah latihan di rumah. Iya. Ya paling enggak sudah baca jargonnya ini apa gitu kan ya. Siap. Gimana? Yes. Ya, terima kasih. Ini rekaman terakhir kita ya. Sebelum Di penghujung Ramadan ya. Ramadan. Ya, jadi spesial guest. ya, spesial guest ya. Ya. Guest itu sing halo guys gitu ya. Halo guys. GUYS. Iya, beliau ini adalah dokter, salah satu dokter di tenaga kerja di rumah sakit swasta di Semarang. Ya. Dan beliau ini menangani ini Pak sekarang untuk tes ini ya, prakerja, saya pranikah gitu kan. Kalau mau masuk kerja kan ada tes dulu tuh, tes Ya, betul. kayak tes darah. Termasuk pra mahasiswa. Oh, pra mahasiswa ya. Ya. Ya, biasanya masuk ke kampus tuh kan ada tesnya ya. Nah, Ya, itu tes kesehatan itu. Tes kesehatan ya namanya. Iya, Tes oh, di kesehatan. SMK kan ada juga Pak. Oh ya. Jadi itu belum- syarat ya untuk Ya masuk nggak tahu, tidak semua sekolah mungkin ya, tapi kalau di SMK Telkom, SMK Telkom ya? Itu ada itu kan ya. ada buta warna juga. Ya. Oh, Tes oke, narkoba oke. gitu kan. Tes narkoba betul. ya. Betul, narkoba buta warna. Oke, jadi kita mau dites apa nih? Narkoba atau enggak? Aku enggak. Waduh, ini tukang CTC perlu di CTC. Iya, oke, Ya. kita langsung Kita aja. perkenalkan Dokter Dokter Aditya Hans. Terima kasih Pak Ganda. Terima kasih. Iya. Wah, ini perlu dites ini. Jangan. Silakan Silakan disapa sobat kendel. Sobat Kendel, Ya. silakan disapa. Selamat sore Sobat Kendel. Sing penting wani ya. Ya, saya Dr. Aditya Hans Suiknyo. Suiknyo ya. Ya. Saya domisili di Kota Semarang dan saat ini juga dinas ya Senin sampai Sabtu ya di rumah sakit di Kota Semarang juga. Ya, terima kasih Pak Ganda. Ini Pak Ganda rekan grup WA. Iya. Oke. Ya. Pak Hans ya. Ini panggilnya Pak Hans, Pak. Hans saja boleh ya. Hans ya, bener ya? Ya. Hans van Spreekelen tuh. Oh, Ya, gawang ya. Ya, sepak bola. Iya. Hans, wah menarik sekali nih. Jadi ini Pak Hans berarti ini ya. Kalau ada yang mau ngelamar kerja itu Ya. tes ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dulu kalau bekerja di satu perusahaan itu ada namanya pemeriksaan calon pekerja. Jadi calon karyawan itu baru mau masuk tuh ada pemeriksaan. Tapi memang ya saya masih banyak melihat perusahaan yang tidak melakukan itu, tapi sebagian besar karena sekarang juga era kesehatan ini kan mulai ya mungkin kemarin sejak pandemi juga ya. Jadi COVID tes antigen atau PCR itu juga kemarin ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan itu gitu bagi karyawannya yang mungkin hari Yang ini dites mau masuk pertama ya. Ya, mau masuk pertama. Nanti misalnya langsung dites, kalau sudah lolos masuk, nah itu ada cek PCR dulu ya. Tapi kalau ini akhir-akhir ini sih sudah mulai tidak, karena kan angka COVID juga sudah Oke. mulai turun. Jauh. Gitu. Berarti Pak Hans datang ke
company-nya nih yang manggil Pak Anies gitu ya? Ya, untuk jadi tes ke sana gitu ya? Atau gimana? Jadi ada dua sistem Pak, ada yang on-site, ada yang off-site. Kalau on-site itu kita yang mendatangi kantor itu ya. Tentunya nanti ya ada ini sendiri ya pembicaraan, misalnya katakanlah jumlah karyawannya berapa seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa ke sana karena kan membawa jadi satu paket itu kan, satu rombongan itu kan ada petugas laborat, ada petugas radiologi, ada bawa alat-alatnya juga ya, mungkin kadang-kadang ada mobile X-ray itu untuk yang on-site ya, kita datang ke sana gitu, dan bisa persiapannya mungkin sehari sebelumnya untuk menata alat dulu, alat treadmill mungkin ya, baru besoknya pemeriksaan gitu pagi-pagi gitu. Dan ada yang offsite berarti yang dalam artian dari calon karyawan atau dari karyawan yang ke rumah sakit gitu ya, itu bisa. Jadi ada monggo, ketika kalau dari rumah sakit dari perusahaan bisa memilih. Itu kalau karyawan ya. Apa sih biasanya yang diperiksa itu kalau calon karyawan? Mungkin bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi sobat Kendel yang penting ya, yang akan jadi ini supaya dipersiapkan dulu gitu loh. Kesehatan apa begitu? Ya tesnya apa aja misalnya? Iya betul. Tes jantung apa gitu ya, darah gitu ya. Ya, jadi pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan fisik ya, secara fisik tinggi badan, berat badan ya. Itu mungkin pada beberapa instansi kayak katakanlah rumah sakit itu kan untuk tenaga medis misalnya dari keperawatan itu kan minimal dia harus tingginya itu ketika dorong bed itu ya, berarti tidak terlalu rendah gitu, berarti minimal katakanlah 155 misal seperti itu tingginya ya, itu ya. Tapi ya tergantung juga bidangnya ya. Misalnya yang kedua tes buta warna terutama pekerjaan-pekerjaan yang berisiko terhadap warna ya, labora, teknisi yang untuk ini elektronik, kabel-kabel itu kan warna-warna ya, seperti itu. Kemudian pengemudi driver itu juga tidak boleh buta warna. Ya, itu lampu hijau dia udah. Lampu hijau model tuh Pak. Iya, benar. Saking cepatnya respon tuh. Bus gitu ya, langsung ngebut gitu ya. Ya, terus pemeriksaan laborat itu ada darah ya, pemeriksaan darah. Darah itu apa saja yang diperiksa? Ya, biasanya yang dicek pertama darah rutin itu sel darah, ada kelainan darah enggak? Ada kelainan darah enggak? Golongan darah. Ya. Misalnya leukemia gitu misalnya. Ya, ada ke arah sana tidak. Jadi yang berpotensi istilahnya penyakit yang kronik ya, yang katakanlah yang susah atau yang high cost istilahnya seperti itu bagi perusahaan ya, seperti itu kan. Kemudian sekarang yang sedang istilah sekarang itu yang turunnya imunitas itu apa namanya? Imunodefisiensi, HIV itu enggak. Ya? Dia seperti menyerang dirinya sendiri itu. Lupus ya. Jenis itu. Ya, tapi ya ini itu kembali lagi. Susah ngerawatnya juga itu. Ya. Betul. Susah itu. Kembali ke ininya sebenarnya Pak, ke HRD atau dari bagian personalia atau SDM mempersyaratkan apa ya gitu, lebih ke sana. Jadi kadang-kadang tidak harus sama masing-masing perusahaan. Tapi yang paling umum apa yang dipersyaratkan untuk darah ini? Untuk darah paling umum ya ini tadi ada kelainan dari darah nanti ada sel darah merah, sel darah putih, sel pembekuan darahnya bagaimana? Tuh 3 itu sih. Kita lihat darah merah, darah putih, pembekuan darah. Ya. Biasanya di atas narkoba juga ya. Nah, itu pada beberapa institusi, misalnya BNN itu mereka meminta kepolisian, itu mereka meminta itu. Yang kalau tes kayak masuk tentara itu juga nangani ya? Bisa. Ya, jadi kalau tes masuk tentara ya itu tes masuk itu kan. Akmil ya. Itu ada ketahanan fisik biasanya, tambah ketahanan fisik. Jadi ada treadmill itu tuh dilakukan karena kan memang harus fisik ya seperti itu. Kalau BUMN perlu nggak fisik itu? BUMN kita contohkan yang sering ke saya itu petugas dari bank ya, bank. Jadi yang kerja di bank BUMN itu karena mereka kan pekerjaan banyak di dalam ruangan. Betul. Ya, indoor banyak duduk, jadi
fungsi-fungsi otot belakangnya harus bagus ya, seperti itu. Kemudian tekanan darahnya juga harus paru-paru normal ya. Kalau paru-paru enggak begitu sih, Pak. Begitu, ya? Kalau paru-paru lebih misalnya ke perusahaan-perusahaan rokok misalnya ya, yang harus yang dia harus tester misalnya seperti itu kan, yang harus kan kerja dalam kan AC terus, Pak. Ya, itu juga kalau di mana tuh, Pak? Kalau ruangan AC itu mungkin kalau ada alergi enggak ya, misalnya ada alergi dingin misalnya kan itu pemeriksaan fisik bisa dilihat ada pembengkakan di ini enggak, dalam hidungnya enggak, misalnya seperti itu. Itu bisa pemeriksaan yang berhubungan dengan fisik yang katakanlah sebenarnya tidak berbahaya ya, tidak fatal, tidak menyebabkan kematian, namun tadi mengganggu produktivitas. Betul. Itu mengganggu produktivitas. Jadi nggak tahan AC gitu. Iya. Iya, menarik sekali ya Pak Hans ya. Jadi kan memang ini kan salah satu filter dari company ya dalam seleksi karyawan ya. Seleksi karyawan maupun tadi kalau Pak Jembelang di SMK atau itu kalau karyawan. Nah, karena kalau mau jadi mahasiswa nih apa yang diperiksa? Ini mahasiswa apa yang diperiksa, Pak? Buat adik-adik ini ya yang masih SMA atau di SMK yang mesti mempersiapkan diri nih supaya badannya sehat. Nah, apa yang kudu dijaga nih? Kalau untuk sekolah atau untuk mahasiswa itu lebih dalam artian tidak sekompleks kalau kerja ya, memang karena kan durasinya lebih panjang kalau kerja ya Pak ya. Kadang-kadang kan kalau pensiun kan sampai 65 tahun yang seperti itu. Durasinya lebih panjang jadi syaratnya lebih kompleks gitu. Tapi kalau untuk sekolah yang diperlukan pertama ini ketajaman penglihatan atau visus. Jadi visus ya untuk mata ya dilihat. Mata duitan apa enggak gitu ya? Kalau itu ceknya agak susah ya. Apa yang terjadi? Kalau ini mata lebih ke tadi perlu kacamata enggak misalnya seperti itu ya, jangan sampai nanti kalau sudah waktu pendidikan, tapi yang dulu ya yang masih belum online ya kan, dulu kan masih ada papan tulis atau apa terganggu di sana misalnya seperti itu nilainya. Itu kalau ini ya mahasiswa ya. Mahasiswa. Mata terus apa lagi? Tes urin tuh kencingnya, jadi ada apa nih? Ada ini enggak kecenderungan untuk infeksi enggak saluran kencing. Kadang-kadang kan kita tidak begitu memperhatikan misalnya ngempet kencing gitu. Kalau mahasiswa seringkali menjaga kebersihannya bagaimana seperti itu. Iya, ngempet ya, yang suruh kencing temennya itu kan. Yang benar dia kencing temennya ya. Nah, itu nanti ya itu kadang-kadang itulah prosedural ya di misalnya di rumah sakit atau di mana harus orang yang bersangkutan yang periksa. Kadang-kadang kan diwakilkan, dicalonkan. Nah itu nanti itu saya juga pernah menjumpai, tapi saya pernah tapi saya juga sudah punya trik-triknya. Jadi nggak mungkin. Joki itu nggak ya untuk ujian deh waktu itu. Apa ditanya ID card-nya atau gimana? Ya, kalau pemeriksaan pasti kita dari awal kita harus pastikan bahwa yang bersangkutan ya. Ya, seperti itu. Jadi ada Pak Jembala takut jarum. Saya joki saya gitu. Joki. Oh ya, satu lagi mungkin itu ya, Pak Hans ya. Ini kayaknya mungkin pemeriksaan ini kan penting untuk yang mau ikut asuransi ini. Ya, betul. Jadi yang terutama kalau sudah berumur ya, maksudnya berumur tuh ya sudah katakanlah di atas 30 tahun seperti itu. Itu sudah termasuk berumur. Itu termasuk harus ini ya. Tak pikir berumur sih aku ya. Jadi ada beberapa dari insurans juga, Pak. Ya, jadi kalau untuk ini terutama yang ambil untuk polis kesehatan. Jadi kan ada kesehatan atau jiwa biasa. Kalau asuransi kan ada dua kan. Kalau yang kesehatan itu yang biasanya ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan karena kan pasti akan dilihat paru-parunya gitu ya. Pertama mungkin dari ini dulu kita seperti wawancara riwayatnya. Dulu dia pernah punya obat-obat apa aja yang diminum gitu. Ada alergi apa atau mungkin ada darah tinggi kah? Ya, misal betul. Asuransinya yang nggak mau rugi juga. Iya. Siapa tahu nanti setelah daftar. Jadi diasuransikan ini sing sehat-sehat. Sehat-sehat, betul. Iya. Kalau
kalau komplikasi anu dan urap bisa dites. Oh bisa, itu pemeriksaan kulit. Kulit ya. Pemeriksaan kulit. Beda lagi ya. Kosmetik gitu berarti nanti. Kapan terakhir kali kau mandi, nak? Siap. Menarik juga ya. Ini Luas itu berarti sebenarnya. tiap hari Pak Hans ini ya ada kerjaan seperti ini terus ya? Ya, puji Tuhan, ini ya waktu pandemi memang ya karena orang takut ke fasilitas kesehatan jadi agak berkurang, tapi ya selama ini biasanya kalau untuk perusahaan itu akhir-akhir tahun Pak, biasanya kan mereka istilahnya budgetnya kan ya budget tahunan ya kan sudah hampir tutup tahun, yaitu mereka mengadakan medical check up atau pemeriksaan kesehatan bagi karyawannya gitu. Iya. Itu Nah, biasanya. waktu pandemi ini kemarin kan berarti ini kan kurang. Terus waktu itu Pak nanganin COVID juga? Ya, saya puji Tuhan masih dipercaya untuk ke lapangan. Ini ke lapangan dalam artian saya waktu itu membantu di nge-swab petugas swab. Itu langsung berhadapan dengan pasien-pasien. Pasien ya. Ke lapangannya di rumah sakit maksudnya? Di rumah-rumah. Jadi saya kunjungan rumah. Oh, kunjungan. Dulu Bapak masih ingat waktu Juli Tahun lalu. tahun 2020 itu kan tinggi-tingginya itu ya waktu yang pertama yang pasti beta yang belum delta. Kalau yang delta pun juga kan sempat ada puncaknya. Itu kan kalau yang pertama dulu tuh capeknya istilahnya kita berusaha untuk meyakinkan kalau ini loh COVID ya, kan dulu kan banyak nggak percaya COVID ya waktu awal-awal tuh ya. Kalau yang puncak kedua itu memang malah orang percaya semua. Sudah percaya semua, tapi memang kasusnya meledak, jadi tinggi sekali. Ya. Justru karena setiap hari ambulan lewat rumah itu, nggak bisa, nggak percaya dia. Iya. Terus setiap hari di sosmed kan keluar berita duka ya. Nah itu kasihan tuh banyak teman-teman sejawat juga yang kena kan gitu. Ya tapi juga, Pak. Ya ada juga yang meninggal. Saya tuh gini, jadi setelah berlangsung 3 tahun ini saya punya ambil satu statement ya. Jadi ya meskipun jujur puji Tuhan saya selama pandemi tidak pernah kena ya, terus terang saya belum pernah jadi penyintas ya, tapi ternyata istilahnya kehidupan itu ya adil dalam artian meskipun ya dalam pandemi ini kita keluarga juga ya ayah ibu tuh tidak pernah yang namanya kena COVID, tapi ya kok adalah ada ya gimana ya, ada musibah itu ya, kebetulan kedua orang tua saya tuh meninggalnya di pandemi ini loh. Iya, pandemi orang tua saya. Jadi ibu saya tuh 2020 itu kena kanker ya. Tuh kanker. Bapak barusan ini minggu lalu karena serangan jantung. Ya, makanya kadang-kadang kita kan banyak tuh teman-teman, wah hebat kamu nggak kena gitu. Ya saya bersyukur puji Tuhan gitu kan ya. Tapi di balik itu sebenarnya pun juga, ya ini delalah ya, maksudnya kok ya ada ini kan ya, ada kejadian ini kok ya pas pandemi. Terus ibu saya pas awal-awal pandemi ini tahunnya COVID ini, ya. Tahunnya ya itu kan dulu kan orang pasti dia juga COVID ya, meninggalnya COVID. Enggak, bukan itu kan. Kalau COVID pasti tidak mungkin ada persemayaman Pak, gitu pasti langsung kan, langsung protokol. Persepsi orang tuh loh Pak. Waktu itu kan meninggal di pas pandemi itu kena COVID juga. Ya ibu dokter. Ibu dokter ya? Bapak enggak, bapak teknik. Ya itu namanya ini ya. Masa tersulit Pak Han sendiri ketika masa pandemi apa? Masa tersulit itu sebagai dokter. Ya, kalau saya sendiri pada waktu puncak itu harus ke rumah orang yang dalam artian dia tidak mendapatkan tempat di rumah sakit. Jadi ya, dulu kan banyak yang sampai di selasar itu, rumah sakit itu. Bahkan ya dia tidak mendapatkan tempat bahkan didatangi petugasnya aja enggak. Jadi akhirnya dibawa pulang. Nah, akhirnya mereka memanggil kami gitu kan ya, saya satu tim gitu ke rumah. Yang ke rumah itu ya. Waktu itu penuh Pak rumah sakit itu. Penuh, benar-benar penuh. Bahkan ya di rumah tuh sudah. Yang saya paling gregel tuh gini, waktu itu ke rumah orang, saya masuk tuh sudah ada foto. Saya pikir,
ternyata foto ini pasiennya gitu loh. Jadi setelah dia sudah ya antara ya mungkin sudah berserah ya, pasrah. Maksudnya foto pasien foto apa maksudnya? Foto yang sudah ya, kalau kita misalnya maaf kita kan meninggalkan ada foto. Ya itu kalau meninggal, itu kan belum meninggal. Belum meninggal, tapi posisi sudah sesek, sudah istilahnya sudah hitungan pasrah itu loh, Pak. Sudah sesek, sudah disiapkan loh. Saya sampai sudah nyiapkan itu, Pak. Wah, saya sampai gregel tuh. Waduh kok ya gini gitu. Terus dia ternyata memang ya betul. Jadi kita kan kunjungan kan biasa 7 hari ya. Jadi setelah di swab misalnya kata positif, ya memang tuh waktu itu positif dan kita kan harus cek kembali kan 7 sampai 14 hari kan harus cek lagi untuk. Dan ternyata waktu cek kedua ke sana sudah nggak ada. Nah itu wah saya itu zaman Delta ya. Zaman Delta itu. Delta itu mah ngeri ya. Itu ya kalau saya lihat setiap keluarga ataupun ini pasti ada satu yang ya entah temennya keluarganya itu pasti ada, gurunya pasti ada. Kalau kita terakhir dulu pas yang ini ya Omikron ya. Aku yang enteng-enteng aja, Omikron. Tapi banyak yang kena ya Pak ya, yang Omikron. Ya, karena berita Omikronnya tuh ringan, jadi kita kena sekeluarga pun nyantai. Kena semua saya. Tapi ya, alhamdulillah bagian Omikron. Kalau keluarga 4 hari lah waktu itu ya. Wah, aku 10 hari. Oh iya. Hari. Ya, yang parah 2 hari. 2 hari. Selebihnya yang greges lama gitu loh. Greges ya. Nggak sembuh-sembuh. 10 hari lah kira-kira. Ya, emang kalau klaster keluarga memang yang paling sering ya, karena kan ya masa atau kita nggak sama sekali kontak kan paling nggak 1-2 kali pasti. Isolasinya 2 minggu loh. Iya. 2 minggu, persis 2 minggu aku isolasi. Di rumah atau di rumah. Ya warna apa? Hitam apa putih? Yang bening. Bening. Iya. Isolasi itu. Karena yang coklat kan ini lakban. Bisa juga ya. Pak Ganda. Ya. Pak Hans ini ternyata bukan hanya seorang dokter profesinya ini. Apalagi, Pak? Beliau itu punya bisnis properti, benar nggak? Iya. Benar. Properti. Developer. Iya. Iya, Pak. Coba aja kita cek, benar nggak? Ya, kemarin memang saya tidak sendiri sih Pak. Saya dengan bareng-bareng ya? Bareng. Saya dengan mertua saya itu buka bangun perumahan. Di mana Pak? Di Kendal. Sendiri nggak kuat Pak. Ya terus. Di Kendal, di Kaliwungu ya. Kaliwungu, iya. Sebelum Kendal ya. Ya, sebelum Kendal, betul masjid. Pasar itu ke kiri. Pasar pagi ya? Ya pasarnya pagi sampai sore. Satu sih Pak, satu titik. Ada berapa unit Pak? Sekarang sudah ada sekitar 200 unit. Ready 200 unit ada ya, jadi sudah ready, tapi yang bagian depan masih belum. Sudah ini kok sudah kan itu untuk yang rumah sudah rumah Pak. Udah laku berapa Pak dari 200? Yang jadi kita kan ada rumah subsidi, rumah komersil itu kan ya. Kalau rumah yang subsidi sudah 50% sudah terhuni kan. Ada yang lebih yang nggak subsidi ada juga. Ada. Satu komplek itu juga. Satu komplek cuma beda lokasinya, yang tidak subsidi lebih ke depan langsung ke akses jalan utama. Oh gitu. Kalau yang subsidi di belakang gitu. Ya? Tapi secara luasan sih sebenarnya sama. Oh oke. Ya. Pak Hans apa perannya di situ? Yang mengendalikan atau cuma nonton saja? Saya bantu ini uangku, nonton dong ya. Ikut ini ya, ikut invest gitu. Iya investor atau juga masuk ikut. Saya paling kecimpung juga. Enggak, saya di situ membantu di ininya pemasarannya juga. Pemasaran. Berarti tutulan juga ya? Ya, tapi yang tidak intens, tapi ada timnya sendiri. 1-2 bisa jual ya? 2 bisa. Nanti ya ini kalau Bapak sama dokter. Bisa
bisa kalau mau bantu jual. Ya, ini saya 2%. Iya. Ini pakar-pakar penjualan properti. Ini pakar properti loh, Pak. Iya. Boleh nanti. Bisa dimasukkan. Listing and selling biasanya. Listing selling. Dan kita ini Pak dari komunitas sales, Pak. Oh gitu. Teman-teman ini dari komunitas sales Indonesia, Pak. Wah, ya terima kasih nanti kalau memang. Ini kan kumpulnya dari komunitas sales Indonesia tadinya. Ketuanya Pak Jumala ini. Ya. Nah, ini penggantinya, Pak. Oh, gitu. Suksesornya ya. Jadi kalau ditanya, siapa ketua komunitas sales? Pak Jumala. Loh, apa ganda? Penggantinya. Hebat. Good job. Iya. Ya nanti coba lah kita ngobrol-ngobrol ya nanti kalau boleh. Cak Kendel mau bantu jual. Boleh, ya. Ada lagi, Pak. Apa? Silakan, Pak. Hasil investigasi dari tim Cak Kendel, Pak. Siap. Beliau itu ternyata suka musik. Ya, terima kasih. Gimana kalau kita kasih tantangan untuk nyanyi aja? Waduh. Musiknya apa, Pak? Musik kalau saya sebenarnya suka di pegang atau main? Aku apapun alat bisa saya. Iya. Wah, pegang. Pegang Pak. Pegang aja. Bahasa Jawanya mek. Loh, tak megang maka tak sayang loh. Jadi kalau mau sayang pegang dulu. Tak kenal ya, tak megang. Tak sayang. Apa alat musik apa yang? Saya kalau dulu pegang keyboard, terus akhir-akhir ini ya kebetulan karena komunitas juga sebenarnya seperti Bapak di komunitas sales, saya komunitas saksofon. Bareng sama Hening, Barus. Kok fu? Saya sosok. Nah, itu flute jadinya. Suling itu flute, Pak. Suling tuh ya. Kalau kerennya flute gitu. Saksofon boleh nih, Be. Itu mau alto, tenor, sopran. Bisa alto, tenor, sopran semua pegang. Kalau saya pegangnya ya alto karena masih pemula. Kalau yang sudah sopran itu kan alto itu pemula ya justru ya. Biasa ya pegangnya kalau yang alto kan tekanannya gede gitu. Yang paling besar tenor, Pak. Oh, tenor ya. Tenor tuh harus tengah-tengah berarti ya. Tengah-tengah tuh. Dia nggak terlalu nadanya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Gitu. Berarti main apa? Saksofon sama keyboard itu ya? Bisa. Nggak bisa, Pak. Bisa jatuh nanti. Itu saya belum bisa. Saya belum bisa ya. Belajar dari Pak Ganda. Bro, sudah berapa lama latihan saksofon? Saksofon sih masih baru sih, Pak. Terus terang 2 tahun ini ya. Oh, 2 tahun ya. Berarti sudah pintar lah 2 tahun lah. Ya belum, Pak. Sudah 5 lagu ya sono. Lagu apa? Dia main favoritnya belajar ganti dari keyboard ke saksofon aku mudeng, Pak. Gimana? Kenapa? Kan karo rebahan ini. Ya, latihan pernafasan kan kalau selama pandemi kan pernafasannya harus bagus kan. Gitu ya. Latihan pernafasan. Ini rahasianya Pak Hans nggak kena COVID itu. Iya. Satunya. Saksofon. Ya. Paru-parunya kuat. Paru-parunya kuat. Ya pakai jamu juga. Saya kalau sering itu Richard Clayderman. Richard Clayderman itu yang terkenal apa untuk lagunya Careless Whisper. Yang seperti apa ya? Biasanya ngerti tapi orang ngerti judulnya. Ballad for Adeline juga itu kan biasanya piano ya. Kalau Ballad for Adeline itu. Oke. Sing piye bunyinya piye? Yang Careless Whisper. Aku pengen krungu suarane. Berarti nyanyi jadinya. Sepotong ya. Kalau nyanyi, waduh nyanyi mending yang agak rendah ya. Tolet-tolet aja. Tolet. I see dreams of grey. Kuwi senenganmu to Pak lagu kuwi. Rays wonderful. I see them grow for me and you. And I think of myself, what a wonderful world. Lagu ini senengannya beliau loh, Pak. Guys, kapan nanti diacarakan?
Iya ini terus tuh pas training pas apa. Waduh. Speakernya pakai lagu itu. Iya, luar biasa. Iya. Louis Armstrong. Mantep ya. Berapa kilo Pak? Waduh. 15 kilo. Angkatan. Iya. Oke Pak Ganda. Ya. Saya ngelihat beliau ini kan kelihatannya fine aja gitu ya. Nyaman aja, hidup itu nyaman begitu loh ya. Lihat wajahnya tuh nggak ada kerut hidup susah itu. Kalau diginikan keluar. Kalau diginikan keluar kerutnya. Ya ada Pak. Sajane ono pernah susah nggak sih hidupmu itu? Ya ada Pak. Namanya manusia pasti kan ada pasang surutnya. Gitu ya. Iya. Pas surut apa? Gini. Ini song inspirasi bro. Orang berhasil itu orang ujuk-ujuk gitu loh Pak Ganda. Iya toh. Ya. Perjuangannya pasti ada. Ya, terus terang kalau kami di pendidikan kedokteran itu kan sebelum kita berpraktek di katakanlah di kota gitu ya, kita kan pernah diterjunkan di daerah juga. Saya juga pernah waktu itu di Kajen, daerah Kajen. Nah itu Kalongan ya. Kalongan tuh, kabupatennya bukan kota, kabupaten Ketul. Waktu masih Kalongan. kelas gitu ya? Kalau enggak, waktu itu sudah dokter, internship istilahnya. Kita kan masuk di masa magang gitu. Itu di puskesmas, kemudian di namanya puskesmas itu kalau di sana ya meskipun katakanlah masih Jawa Tengah ya, itu juga ada namanya puskesmas keliling. Wah, berarti masuk ke kalau pernah ke daerah Doro, nah daerah apa itu sana, ya itu kan harus pakai mobil ambulan puskesmas masuk gitu. Kadang-kadang kalau kita dengarkan di sini sirine ambulan kan suaranya keras-keras ya. Kalau sana enggak, seperti tikus kecepit itu. Tikus kecepit. Ya itu. Bahkan sama ya itu. mau ngangkut pasien gitu ya dari daerah sampai ke rumah sakit kabupaten aja itu perjuangan yang luar biasa. Apa yang bikin perjuangan? Jadi kita kadang-kadang kalau dengan sirine itu nggak bisa, kita buka jendela Pak. Ya buka jendelanya saya bukan gini ya, bukan kayak gini itu masih ngontek. Kasih jalan Pak. Nggak dikasih jalan, terus dengan suara Pak. Weh minggir weh. Jadi sirine nang kono iku beda suarane. Soalnya orang malah ya. Weh. Ya itulah. Itu sambil ini ya gedor-gedor pintu gitu ya. Enggak, gedor-gedor pintu nanti malah turun semua. Turun semua nanti malah. Gini ya, angkutan ya. Anggap juga ya langsung ya. Iya. Tenaga. Gak suwe ternyata. Oke, gak suwe ngerti. Ternyata lebih canggih dari kita. Wes ikut tok ya. Aduh. Nah itu kan konteksnya. Mau lulus dokter ya itu. Sudah lulus. Magang itu bro. Sudah magang. Kalau koas tapi kan ini Jawa ku susah-susah paling seperti itu. Di luar Jawa, di daerah terdepan itu. Kalau itu istri saya dokter umum. Dulu magangnya itu di namanya daerah Kana. Itu nanti daerah mana? Jadi kalau ditanya itu, "Lu kamu kerja di mana?" Ya di mana gitu. "Lu kok di mana?" Ada daerah mana itu di Bengkulu Selatan. Daerah Bengkulu ya, Sumatera itu. Oh, berarti pisah namanya. Ya dulu, tapi kalau saya menikahnya setelah di sini semua ya. Istri kan kerjanya di Meranggen. Waktu istri saya belum nikah. Belum. Kesepakatan, engko nikahe mengko wae ya. Wah, gitu. Dia kayak wong dendam. Oh, ditenono aku selesai tak nikah kamu. Pinter ya berarti Mas ya. Iya. Ini aku nikah sih bakalnya bisa ranjang gitu. Enggak nikah dulu ya antara mau ya biasanya saya ngalah ya. Saya ke sana gitu kan. Oh gitu ya. Sekolah dokter gua angel enggak sih? Saya bilang angel aja. Angel. Ada yang drop out. Jadi ini saya kemarin baru dapat
data ya. Kalau kita bicarakan harus berdasarkan data. Kemarin itu ya ini ketika ada case karena ID itu ya, persoalan ID itu kan dibuka. Jadi banyak lulusan dokter yang belum lulus ujian kompetensi dokter Indonesia itu masih banyak. Jadi sekitar katakanlah 30%. Belum lulus kompetensi dokter Indonesia itu. Berarti itu di mana posisinya? Sudah selesai kuliah? Sudah selesai kuliah. S1 sudah, SKET-nya sudah dapat. Terus kemudian mau dokter. Belum dokter. Berarti yang saya bilang koas tadi kan? Koas ya, koas mau ke dokter. Itu ada ujiannya. Ada ujiannya datanya banyak begitu ya. Banyak ya. Kurang lebih 30% dari seluruh mahasiswa kedokteran itu 30%. Banyak itu. Makanya saya juga kita tuh ada namanya retaker. Retaker tuh dia yang ngambil jadi ujian ini misalnya fail gitu ya, misalnya tidak berhasil terus ngulang lagi. Itu retaker. Ulang lagi. Bisa ngulang sampai berapa kali? Kalau ini sih infonya sih ada yang sampai 5 kali. Ya, seperti itu. Ya itu ada kan usia juga ya, Pak ya. Usia kan asesmen kompetensi profesi kan sebetulnya. Kompetensi profesi, betul. Kan ujiannya ada teori, ada prakteknya juga. Itu artinya kalau dia belum lulus itu urung bisa praktek, Bro. Belum bisa praktek. Belum ada izinnya gitu ya. Iya. Tuh. Tapi kesarjanaannya sudah dapat sarjana kedokteran. Secara universitas ya udah keluar ya jasanya ya. Ya, tapi kalau untuk praktek harus ada itu tadi ya. Betul banget. Terus Mas Hans ini kan sudah terbukti sukses. Jangan pernah ngulang nggak? Saya gituan enggak. Saya lulus tepat waktu. Apa tipsnya? Nah, sekarang untuk para dokter calon dokter lah ya. Tipsnya apa ini? Supaya bisa lulus langsung. Ya, jadi bagi adik-adik ya, jadi kalau kuliah itu sing temen ya, tenanan gitu maksudnya ya. Jadi kalau kita dulu ada istilahnya tentiran. Tentiran tuh gitu ya. Tentiran dari kakak kelas biasanya. Nanti kakak kelas itu, nah itu kadang-kadang memang kita harus ya membentuk tim itu sudah sejak dari sekolah ya. Jadi ya kerjasama dengan tim itu harus apa istilahnya kakak kelas itu jangan senior junior gini dibully gini enggak ada lah kayak gitu ya. Kita harus ya kalau memang kita kan istilahnya lebih junior ya kita sendiri yang istilahnya kita yang merendah memposisikan diri ya benar. supaya nanti akhirnya mereka pun juga dengan senang hati membimbing kita itu yang penting. Kadang-kadang kita belajar textbooknya tebel-tebel, nggak mungkin kepegang semua. Saya yakin nggak mungkin. Kalau bisa nggak mungkin. Jadi kalau itu tetap. Ini ketahuan sekarang. Itu. Bukunya kandel. Itu, jadi ya itu tadi harus dengan kakak kelas akrab sehingga mungkin nanti kan ya kita nggak menutup kemungkinan sharing soal kan. Itu terus juga. Jangan sungkan-sungkan sering main ke fotokopian. Nah, fotokopian itu tempatnya gudangnya ini jawaban soal itu kan. Ya, maksudnya kalau ini ya kita ini aja lah, kita jujur aja maksudnya kalau ujian itu kan kita belajar ujian paling cuma berapa sih? 1 sampai 2 jam ya. Nah, kadang-kadang kita mempersiapkannya kok sampai stres gitu. Jangan ya, kita sudah studi 8 tahun, ujian cuma 2 jam. Ya kita buat ya istilahnya kita nggak perlu harus stres gitu ya, kita hadapi dengan santai tadi dengan tips triknya tadi ya sering main ke fotokopian, tanya teman-teman, tanya petugas fotokopian ini yang sering keluar yang mana mesti nanti datang petugasnya mana itu berapa tahun gitu ya kecuali kalau kemarin kalau saya kan Undip Ponorogo ya kemarin kan habis pindahan dari Berkuta itu di Karyadi itu pindah ke Tembalang. Nah itu mungkin petugas fotokopiannya masih baru mungkin. Kalau yang di bawah itu sudah mau apal itu ya. Apalagi Pak Ganda. Apa nih Pak Ganda? Keringat dingin kenapa itu? Iki harus demo iki. Iya. Jadi medical check up pemeriksaan kesehatan tuh nggak usah yang jelimet ronsen apa. Kita bisa juga yang sederhana nih misalnya kan di bulan Ramadan ini kan pemeriksaan gula itu penting. Ya nanti ini bisa. Ini apa? Itu alat untuk ininya stick gulanya. Freestyle. Ya freestyle kayak bebas ini.
Pak Arif apa Pak Aryawan? Pak Arif. Pak Arif. Oh Pak Arif, ada Pak Arif. Pak Ada rawani Pak Ada. Aku jujur aja rawani aku. Pertama kalau mungkin ada riwayat keluarga gula ya, itu. Ayah ada. Ayah ada. Dokter ada yang takut disuntik nggak? Oh ada Pak. Ada juga ya? Ada. Walah, tukang nyuntik ditunggak rawani. Ya. Jadi ini pemeriksaan gula puasa ya. Bapak masih puasa kan? Ya. Jadi biasa dilakukan 8 sampai 10 jam. Jadi selama periode itu 8 sampai 10 jam ya. Jam 4 lah, sampai sekarang sudah 8 jam. Ya. Lu kak loro Pak? Gak sakit. Masa? Ya normal 84. Itu apa itu? Angka ininya hasil kadar gula darah. Gula darah. Tinggi itu di angka berapa? Jadi normalnya itu dari 70 sampai 105 miligram. Sampai 105 itu normal. Ya, miligram per dl. Di atas itu sudah ya antara pre-diabetes itu berarti masih belum kencing manis ya, masih ke arah sana sampai diabetes gitu. Kalau sudah di diabetes itu di angka berapa? Jadi kalau ini kan gula darah puasa ya. Kalau gula darah puasa nanti di atas 105 itu dikatakan sudah mulai tinggi. Di atas gitu. 125 itu sudah diabetes. Tentunya tetap ada pemeriksaan yang lain. Jadi kalau misalnya ini ternyata tinggi, tidak langsung diabetes. Nah, ada lagi ya. Darah puasanya berapa? Nah, puasa itu ada namanya HbA1c. HbA1c itu pemeriksaan darah yang terikat ke pemeriksaan gula yang terikat ke darah, sel darah merah. Jadi dia tidak terpengaruh makanan. Misalnya Pak Ganda kemarin makannya gula makan manis banyak gitu ya, tidak pengaruh. Kalau memang hasilnya normal ya normal. Oh gitu ya. Itu. Tapi kalau gula darah kan masih bisa terpengaruh makanan, minuman ya. Gitu. Jadi kalau HbA1c yang lebih valid ya, nilai normalnya. Oh, yang paling valid itu ya. Ya, 37% itu satuannya. Kalau ini kan satuannya miligram per desiliter. Gitu. 84 miligram per desiliter. Ya, ini cek kolesterol. Kolesterol. Nah, ini kan gula darah, ini kolesterol. Tuh, ada yang mau? Ya monggo, enggak apa-apa. Wah, udah berani nih. Belum apa tadi? Siap. Kolesterol ya ini ya. Kolesterol total ya Pak. Berarti bukan LDL, bukan HDL ya. Ini kolesterol total. LDL apa? LDL itu low density lipoprotein. Jadi lemak yang massa jenis proteinnya yang jahat itu ya? Lemak jahat ya. Yang lemak baik. Wah. Santai aja Pak. Jangan dibatin gitu. Sambil diperiksa aku sih deg-degan nih. Siap Pak. Iya. Sebelumnya sudah pernah cek belum? Belum. Baru pertama kali? Iya. Nah, tunggu dulu. Nah, ini waktunya lebih lama. Kalau gula kan cuma murah-murah Pak. Enak malah. Aku kolesterol. Kolesterol boleh. Kolesterol. Murah-murah kan. Beda mbek sing vaksin kuwi mak cekit. Ki ora. Aku tinggi biasanya kolesterol. Sangat makanya aku ki lho, kolesterol. Ini lama ya nih Pak? Nah, ini puasa harapanku rendah. Gula sekalian enggak, Pak? Cemila. Pak. Ya, Bapak. Cemila. Pak saya sing grogi lho malah. Kan saya mau Pak semalam. Iya, oke, no problem. Guyon aja kok. Ya harus seru gitu, jangan deli gitu. Tapi kok masuk ojo Pak? Iya, kan gue guyonan ya. Ngerti jenenge. Iya. Saya Pak Jumala tegang sama orang ya kan. Ngerti deh Pak Jumala. Aku asline iku ya guyonan iki mergo nggo ngilangi tegang. Kene iki ora dirampung-rampungno ya. Apa kan tegang to aku to. Kalau istilahnya kondisinya lebih baik stabil sih daripada kalau tinggi. Naik turun ya. Tinggi tadi. Ini termasuknya enggak normal. Oh normal. Normal.
Kolesterol ya? Ya, ini berarti kalau di Berapa itu? ini 180. 180. Wis, mantep. Di bawah 200 normal. Normal. Ya. Top. Ini kan satuannya kan beda, ini kan Makanya millimol per sampean ngejak podcastan makanan wani, aku wani ya. ora. Aja. Berarti fit to podcast ya kan? Ora rasa gaya Pak Ganda. Aku kita mana-mana no kok tuh channel. Siap Pak, gimana? Dikocok Mas Arif. Ya. Wis to. Sampun. Oh iya ya. Iki canggih alat cetitane iki. Ini gulanya saya 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Kalau orang donor darah itu bagus ya Pak? Donor darah selama sesuai dengan persyaratannya sih bagus. Bagus ya. Ya, berarti kan pasti akan dicek dulu juga. Kalau donor darah itu malah sekarang ada pemeriksaan HB-nya. Oh HB juga ya? HB-nya sekarang HB rendah nggak boleh ya? Rendah nggak boleh. Di Aku bawah cenderung HB rendah. 12 nggak boleh. HB rendah tuh ukurannya berapa? Jadi normal HB 12 sampai 16 ya. Laki-laki perempuan beda? Beda sedikit. Oh beda ya? Sedikit, 12, tapi nggak 16 terlalu itu banyak. normal ya? Ya, Berarti di bawah 12 nggak boleh nggak boleh donor donor ya? ya. Iya. Apalagi kemarin yang waktu ini ya, apa namanya tuh, plasma konvalesen. Ya, pernah dengar ya? Waktu COVID itu kan? Oh, kita- COVID ya. Kan- Kayak semacam serum itu kan? Ya itu apa Serum prosesnya untuk- lebih lama ya. Untuk anti COVID itu lah. Ya, kalau yang sudah pernah kena COVID, jadi kan Ya, sudah ya. menyimpan Plasmanya bisa diambil. dipakai untuk dibagikan ke Betul. ini Siap. Konvalesen. plasma konvalesen betul. Kalau yang apa tadi tes narkoba juga sudah gini ya? Nah, langsung narkoba kita gunakan urin. Oh, urin ya? Pakainya Oh, urin. Kalau alkohol itu yang bisa dengan darah. Oh alkohol bisa dengan Alkohol darah. darah. Kalau narkoba harus urin ya? Kalau narkoba selama Darah? ini sih urin cukup Paling urin, ya. paling tajam ya dia. Ya, kalau ya kecuali kan kalau selama ini kita ya hanya untuk screening ya, screening tidak sampai yang untuk Detail. apa misalnya yang mungkin kan ada yang rehabilitasi narkoba, nah itu beda lagi ya. Itu kan Oh, itu oke. sudah bukan wilayah saya, bukan kapasitas saya. Iya. Tuh. Udah berarti luar Semarang ya? Ya, Oh ya. Di luar wilayah saya itu. Iya. Cepet kompetensinya. cepet beliau daripada saya. Aku begini Gary. Pak Ganda, Iya siap. rupanya waktu juga yang membatasi kita Pak Ganda. Iya. Wah. Dengan aku Tidak sedih. terasa ya. Padahal sebenarnya Terasa aku Menarik loh. Menarik loh ya. aku kepengen diperiksa lia-liane. Waktunya teh wani. Waktunya habis sudah dia. Yang pesen siapa ya? Enak dokter Hansi ki anu nek karo pasien ku Heeh. ora apa-apa ngene ta. Santai. Iya. Oke, Dr. Hans, Ya. sebelum berpisah silakan kasih tips untuk Tips sehat lah. Tips tips sehat. sehat ya untuk sobat-sobat kendel. Sobat Ya. kendel. Ya, ini. Tips sehat. Tips sehat ini nanti menjelang Lebaran ya. Jadi, ini kan kumpul-kumpul keluarga ya. Wah, ini ya. Puji syukur kita sudah bisa diperbolehkan ya dari pemerintah juga untuk Mudik berkumpul, mudik ya, pulang. Ya ini tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan tidak yang berupa apa namanya, yang tidak berhubungan dengan COVID saja ya, tapi juga misalnya tadi ya mencegah untuk gula yang punya diabetes ya, kencing manis atau kolesterol ya. Ya kalau makan ya jangan dimakan sendiri ya, dibagi-bagi. Langsung gitu. kemudian jalan tanah dhewe. Bagi kancane. Bagi temennya ya. Terus juga kalau apa namanya ya ingat usia gitu kan, maksudnya kalau ya mungkin kalau masa-masa pertumbuhan ya seperti Pak Ganda ini masa-masa pertumbuhan sekali dua kali nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang sudah Ingat usia ngelirik ini. ya yang penting stay happy lah ya, yang penting bahagia itu bahagia ya. bahagia. Jangan lupa bahagia berarti. Jangan lupa bahagia dan sing penting Wani. ya gitu. Oke, sobat kendel,
silakan like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat juga untuk banyak orang di luar sana. Subscribe Cakandel Podcast Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Iwayu Daging Kandel. See you, Cakandel.